perempuan Jawa Barat, berisi ilmu dan harapan, mengasah hati dan pikiran, kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan, ilmunya berbalut kasih sayang, bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani, pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji, membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti, kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa Barat membawa cinta dan harapan, mengasah hati dan pikiran, membina wawasan perempuan, berperan dalam kehidupan, setara dalam pendidikan, menghayati irama zaman, menata keluarga bahagia. Perempuan Jawa Barat berdaya tangguh mandiri. Selamat mengikuti kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Bu Damai, selamat pagi. Wah, Iya, Bu Dita. Aduh, Ibu meniginding gini mau kemana? biasa olahraga pagi, Bu, biar seger. Aduh, wah segernya. Oh iya, sebentar. Iya, saya mau kasih Ibu kartu nama nih. Ini saya punya usaha kecil-kecilan, nasi kuning. Kalau Ibu mau ada syukuran atau apa, bisa tumpeng juga. Nah, ini silakan. Silakan diambil kartu namanya. Ini ada nomor teleponnya. Ibu kalau butuh apa-apa bisa kontak saya. Ya Bu ya. Jadi Bu, saya permisi dulu mau lanjut olahraga. Selamat pagi. Dah.
dengan Ibu Damai? Iya, ini kartu nama saya, Ibu Damai. Saya bukan, aduh, itu bukan saya. Saya mah nggak punya usaha. Kerjaan saya mah ibu rumah tangga biasa. Iya, memang nggak ada yang spesial jadi ibu rumah tangga biasa mah. Kerjaannya juga cuma bersih, masak, cuci piring, ya gimana ya? Udah kerja rumah sama teh ngabisin waktu 24 jam. Pokoknya kata orang-orang, ibu teh mah sampai kemana-mana harus mendidik anak-anak supaya jadi generasi yang baik dan mampu. Kenapa tidak suka disepelein? Saya juga pernah kerja dulu sebentar. Saya jadi dapat dari anak. Asa jadi serba salah. Jadi ibu benar-benar digituin. Kerja di luar juga digituin. Bukannya setiap pilihan teh ada konsekuensinya ya. Bukannya setiap pilihan teh harus dihormati, harus dihargai. Lihat tetangga-tetangga pada punya usaha. Sumpah ya, saya teh nggak iri. Saya ikutan beneran. Ada merenya punya potensi.
ngapain kamu teh ngalakat? Judurikan siga kieu. Naon? Kamu yakin kan? Kamu yakin punya potensi? Yakin kan? Kamu tuh punya potensi, Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat juara, bertemu kembali di kelas Koper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Saya Mawar Pohan, Master of Trainers Koper Cinta, akan menyampaikan penjelasan tentang penggalian potensi diri. Ibu-ibu para perempuan Jawa Barat juara, apakah ibu ingin melakukan perbaikan dalam hidup ibu? Apakah ibu ingin lebih mengembangkan diri? Untuk dapat mengembangkan diri, seseorang perlu mengetahui potensi dirinya. Potensi diri adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal. Potensi yang dimiliki dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Penting bagi setiap orang untuk dapat menemukan potensi dirinya agar dapat dikembangkan dengan lebih optimal. Untuk mengenali potensi yang dimiliki, dapat dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri. Silakan ibu-ibu memikirkan, lalu membuat daftar apa saja yang menjadi kekuatan ibu dan apa saja yang menjadi kelemahan ibu. Kekuatan adalah sifat, keterampilan, dan kemampuan yang kita miliki. Sedangkan kelemahan adalah hal-hal yang kita rasakan kurang mampu atau kurang baik pada diri kita. Jujurlah pada diri sendiri, namun juga percaya dirilah. Terkadang lebih mudah melihat kelemahan dibandingkan kekuatan. Namun, setiap orang pasti memiliki kekuatan. Sebaiknya hindari melihat kelemahan atau kekuatan secara fisik, seperti cantik, jelek, dan lain-lain. Namun, lebih fokuslah pada hal-hal yang dapat dirubah, seperti sifat dan kemampuan. Untuk membuat daftar ini, mungkin ibu bisa meminta bantuan dari orang-orang terdekat ibu, seperti suami, keluarga, atau teman. Bisa saja masukan dari mereka dapat membantu ibu melihat hal-hal yang sebelumnya tidak ibu sadari. Tentu saja, ibu perlu berlapang dada untuk menerima apapun masukan dari mereka. Kita perlu mengetahui kelemahan agar kita memahami batasan diri. Namun, fokuslah pada kekuatan diri kita. Setelah membuat daftar kekuatan dan kelemahan seperti tadi, ibu bisa lanjutkan dengan membuat daftar hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kekuatan atau potensi diri ibu tersebut. Misalnya, seperti contoh berikut ini. Mengikuti kursus, mengikuti organisasi untuk memperluas pergaulan, mencoba resep masakan baru,
dan lain-lain. Silahkan ibu buat sesuai dengan kemungkinan dan kesempatan yang ada di sekitar ibu. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ibu lakukan dalam upaya mengembangkan potensi diri. 1. Buat keputusan untuk berkembang. Langkah pertama, tentu saja kita perlu membuat keputusan bahwa kita ingin melakukan sesuatu untuk mengembangkan diri kita. Kedua, kenali diri sendiri. Salah satu contohnya adalah dengan membuat daftar kekuatan dan kelemahan seperti yang tadi sudah kita contohkan. Selain itu, bisa juga dengan lebih menyadari hal-hal apa yang bisa membuat ibu lebih berbahagia, sehingga dapat membantu ibu dalam menentukan tujuan yang ingin ibu capai. Ketiga, tetapkan tujuan. Tujuan di sini sebaiknya bukan hal-hal besar yang sulit untuk dicapai. Buatlah tujuan-tujuan kecil, sehingga langkah-langkah untuk mencapainya pun dapat lebih nyata dan jelas. Keempat, menyingkirkan rasa takut dan berusaha keras. Kegagalan mungkin saja terjadi dalam mengembangkan potensi diri. Hal ini wajar, dan jadikanlah sebagai motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Kelima, mulai dengan langkah kecil. Mulailah dari hal-hal yang paling mudah ibu lakukan. Cari inspirasi dan contoh dari orang-orang lain yang sudah melakukannya. Keenam, buat daftar pencapaian. Membuat daftar pencapaian dapat membantu kita melihat hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan, sekecil apapun dalam hal mengembangkan diri. Hal ini dapat membantu kita untuk terus percaya diri akan kemampuan kita. Pada dasarnya, pencapaian besar adalah kumpulan dari banyak pencapaian kecil yang sudah ibu-ibu lakukan. Ketujuh, jadilah diri sendiri dan jangan membandingkan dengan orang lain. Keberhasilan orang lain jadikanlah motivasi. Namun, setiap orang punya keunikannya masing-masing. Fokuslah pada pengembangan diri sendiri. Kedelapan, memperluas relasi atau jaringan. Memiliki banyak teman tentu menyenangkan. Ibu bisa belajar beragam hal dari orang-orang lain. Hal ini juga membuka banyak peluang yang bisa dilakukan. Kesembilan, bergabung dengan komunitas atau mengikuti kursus atau pelatihan. Bergabung dengan komunitas dapat membantu memperluas jaringan, sedangkan mengikuti kursus dapat membantu belajar keterampilan-keterampilan baru yang dapat membantu ibu mengembangkan potensi yang ibu miliki. Baik perempuan Jawa Barat juara, saatnya kita mengambil kesimpulan dari materi yang dikaitkan dengan sketsa drama Ibu Damai yang telah kita saksikan tadi. Maka kita bisa dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Dalam menggali potensi diri ibu-ibu, dapat dimulai dari pertama, kenalilah diri lebih baik. Identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kedua, mulailah dari langkah-langkah kecil untuk berubah. Asalkan konsisten dan terus-menerus dilakukan, pasti akan membuahkan hasil. Ketiga, bangunlah motivasi dengan memperluas pergaulan dan mencoba hal-hal baru. Sebagai penutup, saya sampaikan 2 kutipan berikut untuk membangkitkan semangat ibu-ibu semua, para perempuan Jawa Barat juara. Man jada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan hasil. Dan where is the will, there is a way. Jika ada keinginan, pasti ada jalan. Demikian penjelasan tentang penggalian potensi diri. Sampai bertemu kembali di kelas Koper Cinta yang lain. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kami ada untuk para perempuan Jawa Barat. Sekolah Perempuan Jawa Barat berisi ilmu dan harapan, mengasah hati dan pikiran, kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan, ilmunya berbalut kasih sayang. Bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani, pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji, membangun jati diri pribadi, mendidik